Kisah Kiai Haji Anwar Nur, Malang. Alhamdulillah, saya ditakdirkan menjadi cucu lelaki pertama beliau yang lahir dan dibesarkan di bawah tarbiyah langsung beliau. Karena saat saya lahir, kedua orang tua belum mempunyai rumah sendiri dan masih tinggal bersama di rumah almarhum Mbah Kiai Anwar, di sebuah kampung santri yang dikenal dengan sebutan Kampung Haji Desa Bululawang, Kabupaten Malang. Kampung Haji adalah sebutan untuk jalan di Ponegoro IV yang sejak dahulu dihuni oleh penduduk sanak saudara saya keturunan Bani Singo Yudo. Pembabat alas dan lurah Desa Bululawang. Singo Yudo adalah julukan beliau yang bernama asli Abdurrahman dan konon merupakan bagian dari prajurit pangeran Diponegoro yang hijrah ke arah timur. Mbah Kiai Anwar beristri Nyai Hije Marwiyah binti Haji Hasan bin H. Abdur Rashid dengan ibu Hije Aminah binti H. Murtado bin Mbah Singo Yudo. Pasangan pendiri pesantren An-Nur ini menempati rumah kuno artistik bergaya Belanda bertuliskan tahun 1922 yang diberikan oleh mertua beliau di Kampung Haji. Rumah itu sampai sekarang masih terawat dengan baik di pesantren An-Nur 1 sebagai rumah induk atau dalam kasepuhan. Masa kecil saya begitu dekat dengan almarhum Mbah Kiai Anwar. Setiap waktu salat saya dituntun beliau pergi ke musola, mendengar beliau mengajar mengaji di ruang depan dan menemani beliau pergi ke kebun di arah timur pondok setiap pagi usai beliau salat duha. Sungguh menjadi kenangan masa kecil yang menyenangkan dan berharga. Sepanjang hayat beliau, saya tidak pernah melihat beliau marah. Beliau sosok yang sangat sabar dan pendiam. Kesibukan sehari-hari beliau diisi dengan membaca Al-Quran. Ada satu kitab suci Al-Quran kecil yang selalu dipegangi beliau di setiap waktu pagi siang malam. Mbah Anwar hanya berbicara seperlunya, tidak banyak dawuh bahkan tidak pernah sekalipun saya melihat beliau berpidato di podium atau berkhotbah di masjid. Saat kecil saya sering diberi uang oleh Mbah Kiai Anwar. Saking seringnya saya dikasih uang oleh beliau, suatu sore ketika saya turun dari musola mengajar santri mengaji, saya melihat Mbah Nyai Marwiyah Anwar duduk di teras dalam kasepuhan sendirian. Saya mendekat dan sungkem beliau, ternyata beliau sedang menangis. Saya pun bertanya kenapa menangis Mak. Sejak kecil saya memanggil beliau Mak. Beliau menjawab, aku teringat almarhum kakekmu. Dulu kamu sering diberi uang. Ketika saya tanya kenapa kok Fahrur sering diberi uang. Bah, kakekmu menjawab, besok anak ini yang akan mengajar mengaji. Mbah Kiai Anwar sangat gemar silaturahim. Saat kecil saya sering diajak pergi kemana-mana menemani perjalanan beliau jika pergi keluar kota. Beberapa kali diajak sowan Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Mahrus Ali di Lirboyo, Kiai Bisri Syamsuri Denanyar, Kiai Atlan Ali Cukir, Kiai Ahmad Jufri Besuk Pasuruan dan beberapa kiai di daerah Pasuruan dan Probolinggo yang menjadi teman beliau semasa mondok di pesantren Sidogiri dan Panji Siwalan Sidoarjo. Saya senang ketika ziarah para kiai sepuh tersebut selalu dimintakan doa untuk cucu lelaki pertama ini. Saya ingat betul ketika sowan Mbah Kiai Bisri Syamsuri Denanyar. Saat itu beliau sedang sakit beberapa hari sebelum wafatnya, kita ditemui di dalam kamar sambil berbaring. Saya ditanyakan oleh Mbah Bisri, siapa ini Kiai? Dijawab Mbah Kiai Anwar, cucu saya Kiai, mohon didoakan. Kemudian beliau pun berdoa dari pembaringan. Suatu hari, saya diajak sowan Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Setahu saya Mbah Kiai Anwar memang sangat akrab dengan beliau. Jika sowan pasti ditemui meskipun pada saat beliau sedang tidak kerso menerima banyak tamu. Pernah kita ditemui khusus melalui pintu kecil di samping timur dalam beliau. Saya ingat sehari sebelum itu saya purik, marah, kepada ibu dan menumpahkan kacang dari Black Kaleng. Nah, alangkah kagetnya ketika bertemu Kiai Hamid dielus-elus kepala saya, sambil dawuh dalam bahasa Jawa. Sing manut kalian ibu. Pernah pula suatu hari saya diajak Mbah Kiai Anwar sowan ke Pasuruan, bertepatan ada acara pengajian di dalam rumah beliau. Tamu yang datang sangat-sangat banyak hingga meluber di halaman dan jalanan sehingga kami duduk di luar. Entah kenapa tiba-tiba datang khodam Mbah Kiai Hamid ke hadapan Mbah Kiai Anwar untuk menjemput dipersilahkan maju ke depan di dalam Mbah Kiai Hamid. Ternyata Mbah Kiai Hamid mengetahui kedatangan Mbah Kiai Anwar meski beliau duduk bersama masyarakat di tepi jalan sehingga saya ikuti berjalan melangkah, miyak-miyak, membuka jalan yang penuh manusia, hingga sampai ke dalam dan duduk di dekat Mbah Kiai Hamid. Pernah juga suatu ketika diajak sowan Kiai Mahrus Ali di Lirboyo.
Beliau berdua terlibat diskusi fikih yang serius, sehingga Mbah Kiai Mahrus menggelar beberapa kitab tebal dan kemudian serius membaca bergantian hingga menemukan titik temu pembahasan. Sayang saat itu saya masih kecil dan belum bisa menangkap apa yang sedang dibahas. Mbah Kiai Anwar juga rutin ziarah ke makam Sunan Ampel dan selalu mampir makam Mbah Sonaji atau Mbah Bolong di dekatnya, dan juga ziarah ke Sunan Giri, di samping rutin. Ziarah makam leluhur beliau di Desa Sumber Taman dan Kebonsari Probolinggo serta makam Batu Ampar Madura. Tak lupa juga makam keluarga mertuanya di Bululawang dan Ganjaran Gondang Legi. Beliau juga rajin menjenguk orang sakit dan selalu bertaksiah jika ada kabar orang meninggal, apalagi jika masih kerabat meskipun jauh. 2 tahun sebelum wafatnya beliau menyempatkan diri untuk berkeliling silaturahmi ke sebagian besar kerabatnya di Probolinggo, Jember hingga Banyuwangi dalam perjalanan beberapa hari. Meskipun sejenak hampir semuanya pernah dikunjungi oleh Mbah Kiai Anwar. Di antara murid yang dekat dengan Mbah Kiai Anwar adalah alem Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Awalnya, Mbah Kiai Muhid Muzadi yang menyuruh Kiai Hashim Muzadi pergi ngaji ke Bululawang selepas mondok di Gontor, menyusul Kiai Muhid Muzadi yang telah bertugas menjadi kepala SMP NU Bululawang. Kiai Hashim Muzadi memulai pengalaman kepemimpinan NU dari ranting Ansor Desa Bululawang hingga kemudian kita semua mengenal beliau sukses memimpin PBNU 2 periode. Pak Hashim lah yang memulai mengajar drum band kepada pemuda Ansor di Desa Bululawang. Almarhum Kiai Muhid Muzadi pernah guyonan dawuh kepada saya, dulu kalau Hashim gak saya suruh mengaji ke kakekmu mungkin sudah menjadi Muhammadiyah. Begitu erat kemudian hubungan Kiai Hashim Muzadi dengan Mbah Kiai Anwar, hingga beliau menyempatkan diri bersama istrinya untuk ziarah sowan ke makam Kiai Anwar beberapa hari sebelum beliau wafat. Saya melihat Mbah Kiai Anwar sangat sederhana dalam keseharian baik pakaian ataupun makanan, semua bajunya berwarna polos putih, hijau atau hitam dan tidak satu pun mempunyai baju batik. Bahkan salat pun beliau hanya beralaskan kain sorban putih. Pernah suatu saat saya salat berjamaah di belakang beliau memakai sajadah biasa bergambar masjid, beliau dawuh, "Salat kok menghadap gambar," saya pun malu dan membalikkan sajadah saya. Beliau sering berpuasa dan memberikan makan malamnya kepada para santri di pondok. Seumur hidupnya beliau setahu saya tidak pernah duduk makan ke warung dan restoran. Jika pergi keluar kota selalu membawa persiapan, bontot, bekal, yakni nasi putih dibungkus daun pisang dikukus sangat matang sehingga mampu bertahan hingga 2 hari. Pernah suatu saat dalam perjalanan ziarah ke makam Batu Ampar Madura, kita kehabisan bontot di hari kedua. Saya dan alem Kiai Badruddin Anwar terpaksa beli makan di sebuah warung dan beliau tidak kerso. Bahkan turun dari mobil pun tidak. Senin, tanggal 21 Februari tahun 2011 Pondok Pesantren An-Nur menyelenggarakan acara besar, acara yang biasanya digelar 2 tahun sekali dan secara bergiliran ditempatkan di An-Nur 1, An-Nur 2, dan An-Nur 3. Acara ini bertajuk Hail Akbar Kiai Haji Anwar Nur, pendiri Pondok Pesantren An-Nur Bululawang Malang. Sengaja acara ini mendatangkan Kiai Haji Dr. Hashim Muzadi sebagai pembicara utama, sebab beliau adalah salah satu murid Mbah Yai Anwar, sehingga diharapkan wejangan yang disampaikan oleh Mbah Yai kepada Cak Hashim bisa ditularkan kepada santri-santri yang lain. Kiai Haji Hashim dengan mata berkaca-kaca menceritakan kesabaran, keuletan, keistiqomahan, dan kehebatan Mbah Yai Anwar. Beliau juga mengakui bahwa yang berperan penuh terhadap kehidupan dan sepak terjangnya adalah Mbah Yai Anwar. Dulu, sekitar tahun 1971 beliau diperintahkan oleh Mbah Yai untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur. Cak Hashim agak setengah yakin dengan anjuran tersebut, sebab pada saat itu calon yang ada sudah berjumlah 10 orang sesuai dengan jumlah DPR yang dibutuhkan. Akhirnya, dengan niat mengikuti petua guru beliau mencalonkan diri dan berada di urutan 11. Menjelang hari pelantikan, ternyata calon dengan nomor urut 2 meninggal dunia, sehingga secara otomatis nomor urut Cak Hashim naik ke nomor 10 dan beliau dilantik menjadi DPR. Setelah hidup enak dengan berbagai fasilitas dan tunjangan negara, Cak Hashim dipanggil oleh Mbah Yai ke Bululawang. Sesampainya di kediaman Mbah Yai, Cak Hashim diperintahkan oleh Mbah Yai untuk melepaskan diri dari jabatan DPR dan seluruh jabatan yang didudukinya sebagai dosen IKIP, penasehat hukum Kebon Agung, dan hanya boleh makan dari hasil ngaji, ceramah, undangan, dan sebagainya, selama 1000 hari. Tak pelak, perintah ini mengagetkan Cak Hashim, bahkan sempat membuat geger keluarganya.
Mengapa? Sebab, ia diharuskan hijrah dari sesuatu yang sudah pasti menuju sesuatu yang belum pasti. Akhirnya, beliau mengikuti perintah Mbah Yai tersebut. Usut punya usut, ternyata fenomena ini adalah untuk mempersiapkan Cak Hashim sebagai kiai yang bisa mendirikan pondok pesantren. Hitung-hitung masa 3 tahun, 1000, hari ini sebagai tirakatnya. Mbah Yai merupakan sosok yang bertanggung jawab penuh. Setelah menyuruh Cak Hashim melepaskan semua jabatannya, Mbah Yai berkata, "Kalau kamu tidak bisa menghidupi anak istrimu, akulah yang akan menanggunnya." Ternyata, setiap kali Cak Hashim kehabisan uang, beras, lauk pauk dan sebagainya, Mbah Yai datang sendiri ke Cengger Ayam dengan membawa beras dan lauk pauknya. Yang aneh sesuai penuturan Cak Hashim, kok bisa pas waktunya, beliau datang membawa beras, mesti pas saya gak punya apa-apa. Subhanallah, setelah 3 tahun berlalu, Romo Yai datang ke Cengger Ayam dan mengajak Cak Hashim jalan-jalan di sekitar daerah itu. Kemudian di satu tempat, sekarang telah menjadi pondok Cengger Ayam, Mbah Yai berhenti dan berkata pada Cak Hashim, "Pak Hashim, kamu mendirikan pondok di sini tempatnya." Cak Hashim sangat kaget sebab tanah yang ditunjuk oleh Mbah Yai bukan miliknya, melainkan milik orang lain. Tapi, ternyata benar ndawuh Romo Yai. Di tempat itulah pondok pesantren Kiai Hashim Muzadi berdiri dengan megah hingga sekarang.